Anda masih bersama Anda dan sekali kami juga mengundang partisipasi Anda di 02151551111. Saya ke Kak Ade dulu. Kak Ade, sebagai orang yang hidup di kota besar Jakarta, apa sih yang membuat Kak Ade itu sampai kesel gitu dalam sehari-hari, stres dan lain-lain? Saya nggak suka macet itu motor. Motor, kalau dulu kan mobil ya, sekarang motor. Motor udah kalah jengking. Kita udah nggak bisa ribut di tengah jalan kalau motornya udah lewat. Jadi sekarang itu satu orang lewat, 10 motor yang lewat. Itu yang buat stres. Marah-marah lah ya. Bukan marah-marah lagi, wah, awas. Kalau bisa ngamuk gitu ya. Tapi selain itu juga situasi di kayak di ibu kota gitu kan sekarang mungkin lagi ada demonstrasi dan itu bikin Kak Ade was-was juga nggak sih? Kalau saya demo tuh udah apa namanya, apa istilahnya tuh kalau di Jakarta udah sering di Jakarta udah biasa ya. Cuma itu kita motor aja itu yang serem sekarang. Aduh, gue pusing kalau udah lihat motor, udah stres aja udah. Karena kita di jalan mana yang kita mau lihat tuh pasti ada motor. Jadi yang bikin macet itu motor sekarang, bukan mobil. Udah tuh numpuk lagi ya. Numpuk semua, kita nggak bisa lewat. Udah gitu dia nggak mau kalah. Kita udah berdiri sini, cocok begini gitu. Sampai aku pernah buka pintu mobil, diamin aja gini, coba lu lewat, ayo. Jadi memang ya Mbak ya, seperti transportasi itu jalan satu faktor penyebab kesetresan yang ada di ibu kota. Tapi juga kayak masalah ekonomi juga ternyata pendukung ya Mbak. Seperti apa di Jakarta ini? Ya contohnya kayak harga BBM naik, harga-harga semuanya juga pada naik, sekolah-sekolah juga pada mahal, bos juga digembosin gitu kan. Jadi dana bantuan operasional sekolah juga digembosin sehingga stresnya ini udah stres yang tingkat tinggi, tingkat dewa gitu ya. Dan di samping itu juga sebenarnya pola orang Jakarta sekarang, mereka coba punya gadget berapa? Ya kan, BB lah apa dan sebagainya. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka 24 jam. Begitu mata terbuka ya kan, yang dicari apa? Gadget. Gadget dulu. Padahal gadget itu juga sumber stres. Antara lain seperti ini, kalau seorang profesional membuka gadget, udah tahu ini adalah email, BBM dan sebagainya, masalah pekerjaan lagi. Belum lagi kalau anak-anak juga seperti itu, karena bullying anak-anak juga banyak dilakukan melalui gadget. Gitu. Jadi sebetulnya penyebabnya adalah kita sendiri gitu ya. Oh, penyebabnya kita sendiri. Penyebabnya sebetulnya kita sendiri. Harusnya kita ini tekniknya adalah mentertawakan diri kita sendiri gitu kan. Atas kestresan ya harusnya kayak Mbak Ade tadi gitu. Nggak sadar teriak-teriak gitu kan. Abis itu dia lupa bahwa dia pernah teriak, tapi tidak dengan tubuhnya. Ya artinya tubuh kita itu ketika kita teriak ya, ada biokimia yang dilepaskan oleh tubuh. Ya kan? Dan kemudian kitanya lupa terhadap memorinya. Pasti lupa dong berapa kali pernah ngamuk-ngamuk masalah motor. Pokoknya 777. Gitu. Mungkin dianya sendiri lupa. Tadi pagi marah, sore ini mungkin lupa. Ya kan? Padahal tidak dengan tubuhnya. Karena ketika kita marah, tubuh itu mengeluarkan biokimia dan itu disimpan oleh tubuh. Dan mengunduhnya, apa ya? Mengunduh tuh ya. Manennya tuh nanti gitu ya. Bisa menjadi penyakit-penyakit fisik. Kalau Kak Ade sendiri kan sibuk gitu ya dengan aktivitas di bidang hiburannya. Itu juga kadang-kadang kan syuting agak memakan waktu. Gimana tuh cara mengelola stresnya itu? Kurang tidur dan saya lain-lain? pernah tuh standby jam 7 pagi, baru kebagian tiknya tuh jam berapa? Jam 10 malam. Sementara semua orang di lokasi dia, emang enak gitu, emang enak tunggu di lokasi. Tapi emang udah makanan kita syuting ya. Tapi kadang-kadang emang sampai pulang ke rumah, Tuhan, kok begini sih? Keras banget kehidupan gitu ya Kak Ade. Ternyata komedian aja bisa stres gitu ya. Aduh. Terus standby-nya jam 7 pagi, jam 10 malam baru syuting. Cuma tiket cuma lewat doang, mau marah. Tapi lewat doang kan bayarannya gede Kak Ade. Iya, transferan dong. Nggak dibayar tapi ditransfer ya. Jadi memang ya membagi waktu juga di ibu kota ini penting antara kita punya keluarga, pekerjaan dan juga menjaga kesehatan tubuh itu penting. Gimana Mbak Mun? Iya, sebetulnya kan gini, orang kadang-kadang bilang kalau kita mau sehat itu kita jaga kesehatan, kita diet, kita nggak makan ini itu dan olahraga. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan cara bagaimana kita menghadapi stres, sama aja bohong. Gitu. Jadi sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan secara fisik kalau tidak diimbangi dengan ini pengelolaan ini dan ini untuk masalah stres ya
tetap aja juga ngunduh penyakit-penyakit itu lagi. Jangan sampai deh ya, namanya penyakit karena stres. Jangan deh. Jangan sampai ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan melanjutkan obrolan seru sore ini tetap di Beranda.